Kantor pendaftaran militer di seluruh Rusia telah mulai mengirimkan panggilan ke warga mereka, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Hal ini memicu kekhawatiran kalau Kremlin sedang mempersiapkan gelombang mobilisasi baru untuk serangan besar ke Ukraina. Diketahui, perang antara Rusia vs Ukraina masih berlangsung. Dilansir dari tribunnews.com, kantor berita independen Avtozak dan Govorit Nemosva melaporkan, surat panggilan itu dikirim ke penduduk di wilayah Ulyanovsk dan Perm Rusia Tengah, serta di Krasnoyarsk, Kemerovo, dan Chelyabinsk, Siberia. Foto surat panggilan militer itu dibagikan di aplikasi perpesanan Telegram. Laporan menyebut, para penerima surat panggilan militer mengaku kalau mereka tidak dipanggil untuk langsung masuk wajib militer tetapi diminta hadir di kantor perekrutan untuk pemutakhiran data pribadi mereka. Setidaknya dalam satu kasus, petugas pendaftaran di Ulyanovsk menawarkan kontrak Kementerian Pertahanan kepada mereka yang hadir. Seperti diketahui, kantor pendaftaran militer di Rusia dapat memanggil mereka yang memenuhi syarat untuk kedinasan militer untuk memverifikasi data pribadi mereka, termasuk status perkawinan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tidak hadir akan didenda antara 500 sampai 3,000 rubel, 5 sampai 30 dolar AS. Serangkaian pengiriman panggilan militer baru-baru ini dikeluarkan untuk memverifikasi ulang data para warga yang memenuhi syarat kedinasan militer. Hal itu guna memperbarui sistem pemanggilan yang sebelumnya menggunakan kertas, menjadi panggilan secara online. Militer Rusia dilaporkan merombak total sistem draft militer setelah musim gugur ini. Bersama dengan undang-undang baru yang melarang wajib militer meninggalkan Rusia setelah mereka menerima panggilan daring. Langkah hukum baru-baru ini yang memperketat rancangan aturan telah memicu kekhawatiran bahwa Kremlin mungkin bersiap untuk memobilisasi lebih banyak orang untuk berperang di Ukraina. Kremlin mengatakan tidak mengetahui rencana untuk meluncurkan mobilisasi kedua. Pihak berwenang belum secara resmi mengomentari laporan terbaru tentang surat panggilan yang dikirim. Polisi di St. Petersburg, sementara itu, melaporkan mereka telah menangkap dan menyerahkan 100 orang naturalisasi Rusia yang tidak mendaftar ke otoritas militer ke kantor pendaftaran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sesumbar kalau bantuan yang diberikan negara-negara barat ke Ukraina tidak memberikan hasil positif bagi mereka. Dilansir dari tribunnews.com, persenjataan barat yang dikirim ke Ukraina, serta taktik NATO yang diajarkan kepada para komandan pasukan Kiev, terbukti gagal memberikan keunggulan di medan perang. Sesumbar anak buah Vladimir Putin ini dilontarkan di Konferensi Keamanan Internasional ke-21 di Moskow, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Sang menteri menggarisbawahi kalau Rusia saat ini berperang melawan tidak hanya angkatan bersenjata Ukraina, tetapi seluruh kekuatan kolektif negara-negara barat. Belakangan, kekuatan kolektif itu masih juga ditambah oleh dukungan dari beberapa negara Asia Pasifik, merujuk pada sikap Jepang pada perang Rusia vs Ukraina. Meski begitu, Shoigu menegaskan kalau negara-negara barat telah kehilangan dominasi mereka di bidang militer sejak dimulainya invasi Rusia di Ukraina yang dia sebut sebagai operasi militer khusus. Shoigu menilai, perang di Ukraina telah menunjukkan kalau tidak ada persenjataan barat yang unik atau kebal dari persenjataan Rusia. Dan bahkan beberapa senjata era Soviet telah terbukti lebih unggul dalam pertempuran dibandingkan senjata barat modern mereka, kata dia. Sebagai bukti kegagalan barat untuk memastikan keberhasilan Kiev dalam serangan balasannya, Shoigu menunjuk tingginya jumlah korban yang diderita tentara Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.